Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ikan pindang dan hipertensi ya. Jadi apakah boleh orang yang punya darah tinggi makan ikan pindang? Yuk kita mulai bahas. Ikan pindang ini sebenarnya bukanlah makanan yang jahat ya teman-teman ya. Dia bagus kok, dia tetap punya kandungan nilai gizi ya, meskipun tidak sebanyak kandungan gizi dari ikan segar ya. Ingat, ikan pindang ini bukanlah ikan yang fresh ya, tetapi dia ikan yang diawetkan ya, karena proses distribusi yang memakan waktu dan jarak yang panjang, karena ikan pindang ini termasuk ikan laut ya. Dan kemudian ikan pindang ini dominan ya, dominan memiliki rasa yang gurih, sedap, dan enak ya. Lantas kalau dimakan orang yang punya darah tinggi, apakah ada efeknya? Jawabannya ada, tetap ada, tetapi dia tidak banyak ya, tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Asalkan frekuensi makannya juga tidak terlalu sering ya. Sebulan jangan sampai lebih dari 2 kali ya, karena dia bukan termasuk makanan yang segar, jadi harus dibatasi ya. Beda ceritanya kalau dibandingkan dengan seperti ikan bandeng ataupun ikan patin atau ikan lele atau ikan-ikan sungai yang dijual secara segar ya, yang masih fresh ya. Apalagi kalau belinya itu masih hidup ya, seperti ikan lele contohnya. Kalau kita beli di pasar itu kan biasanya dia masih hidup ya, baru kemudian ditekuk-tekuk gitu, baru dikasihkan ke pembeli gitu. Itu jauh lebih baik sebenarnya daripada ikan pindang. Tetapi memang rasanya, level rasanya memang beda ya, lebih gurih ikan pindang ya. Ikan pindang juga ini dia lebih lebih ini teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan ikan segar itu, pindang ini kita harus waspada dengan pengawetnya ya. Kita nggak tahu dia udah berapa lama diawetkan ya. Dan juga teman-teman harus pandai-pandai memilih ikan pindang ini gitu ya. Kalau dia kelihatan masih masih lunak, masih lembut, nggak terlalu keras, kemudian kulitnya juga masih utuh, nggak ngelupas-ngelupas, biasanya itu masih baik. Kalau saya milih pindang seperti itu ya. Karena apa? Saya mewanti-wanti dengan pengawet ini. Nah inilah, pengawet inilah yang bisa menjadi masalah pada kesehatan kita. Tidak hanya pada darah tinggi, tetapi pada masalah-masalah kesehatan yang lainnya ya teman-teman ya. Kalau memang harus mengkonsumsi ikan pindang, pilihlah ikan pindang yang ini matanya masih belum complong ya, belum hilang ya, masih kelihatan matanya, kemudian kulitnya masih halus, kan agak-agak kehitam-hitaman itu ya, bukan yang sudah cuil-cuil, sudah sudah terkelupas, apalagi sudah ada rongga-rongganya. Jangan, yang kelihatan masih halus, masih bagus. Dan coba sentuh ya, sentuh, tekan dengan jari. Kalau dia nggak terlalu keras, dia masih lembut, masih lunak, itu lebih baik daripada yang sudah kayak karet, kayak ban ya. Itu biasanya ya nggak tahu pakai pengawet model apa gitu ya. Yang jelas kalau nggak diawetkan ya tentu sudah busuk ya, karena sifatnya pindang itu biasanya disimpan untuk dikirim jarak jauh sampai berhari-hari seperti itu ya. Jadi saran saya untuk yang punya darah tinggi, sebaiknya sedikit saja atau batasi makan ikan pindang. Apapun cara memasaknya, digoreng saja, dibuat sambal, maksud saya dikombinasikan dengan sambal, atau dibuat ini dikasih santan itu ya, ditaruh di wajan, ditaruh di santan kotoan atau apa ya, itu kayak ditumis-tumis lah. Saya sendiri kurang jelas itu apa ya, tapi saya tahu kayak dikasih santan, taruh di wajan teman-teman ya, dikasih cabai hijau, kadang dikasih itu ya, saya agak lupa, kasih ya belimbing bulu, kasih cabai semacam itu ya. Masakan seperti itu memang rasanya gurih dan sedap, tetapi untuk yang punya darah tinggi sebaiknya jangan terlalu banyak makan pindang. Makanlah, tapi paling banyak sebulan 2 kali saja. Ingat, 2 kali dalam sebulan, agar nggak tinggi-tinggi. Karena apa? Mungkin selain ikan pindang, kita akan berhadapan dengan makanan-makanan pantang yang lain di 1 bulan itu. Mungkin kita akan ketemu dengan bebek goreng, kemudian ketemu dengan soto daging atau yang lain-lain ya. Makanya jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak ya, itulah
ya, perbaiki pola makan, insya Allah masih bisa kembali sembuh ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.